23. Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu. Ini siapa nih? Siapa yang pernah diberikan kota? Dan kepada nenek moyangmu itu, ini siapa ini yang diberikan kota kepada nenek moyangnya? Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Kenapa kemudian kalian itu masih ada Kristen ini? Karena kalian berasal dari pengajaran nabi-nabi palsu. Tuhan mengatakan, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Makanya muncul kemudian penyaliban, muncul kemudian kitab Anda, muncul kemudian orang-orang yang dikatakan rasul. Kenapa Kristen itu harus kekal? Karena itu adalah aib dan noda yang kekal yang tak akan pernah terlupakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda membaca Yeremia 23 dari data 1 sampai penghabisan, semua data, nomor data dari nomor ke nomor itu semuanya bercerita tentang keadaan Bani Israel dan Kristen itu sendiri. Tak ada bercerita tentang Islam di sini. Jadi waspadalah kepada nabi palsu. Yang dimaksud Matius 7 itu adalah waspadalah kepada pengajar-pengajar agama Kristen. Selesai bagi saya. Silakan Anda bantah. Saya beri kesempatan kepada Anda, sebelum Anda meninggalkan forum, sebutkan nama, siapa nama nabi palsu itu. Nama dulu baru jelaskan, silakan. Anda menuntut sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Loh, terus nabi palsu itu siapa? Begini, kita hanya berpikir. Nabi palsu namanya begini. Susah dengan Anda ya. Ada yang susah dari tadi tuntut kok. Ya udah, siapa yang meminum racun dan mati diracun? Itulah nabi palsu. Itu yang di ayat 15. Yesus, di mana ayatnya? Yesus diracun. Dibacain Bang Yoma, dibacain. Mazmur 69 Itu bukan racun. Mazmur 69 21 baca. Kok Anda lari ke Mazmur? Yesus nggak ada di situ. Itu nubuatannya. Mereka akan memberi aku racun dan memberi aku anggur asam. Anda fitnah lagi. Oke, kita buka. Bukanlah. Itu yang diberikan anggur asam, bukan racun, Bung. Baca. Itu satu paket itu. Satu paket. Baca. Satu paket itu. Mazmur berapa? 69 Mazmur berapa? Biar saya buka. Oke. Baru langsung Yohanes 19:30. Mereka memberi aku racun dan ketika aku haus memberi aku anggur asam. Baca. Satu paket itu. Kalau ke situ masih nyala dia ya. Enggak bisa. Enggak bisa lari. Enggak bisa lari, Bang. Itu nubuatan untuk Yesus karena Yesus yang diberi minum anggur asam. Nyambung ke Yohanes 19:30 ya, Pak Dea. Betul. Bukan, 29-nya Bang Andi. Di situ ada dicucukkan bunga karang. Bunga karang ini apa ini? Ini racunnya ini. Di dalam Mazmur 69, bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. Coba kita baca. Apa dikatakan? Anda ngawur di Mazmur 69. Sesudah itu betul-betul karena Yesus ngawur. tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Mazmur, bahkan mereka memberi aku makan dan racun pada waktu aku haus. Oke? Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop untuk mencucukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam tadi yang sudah dicampur dengan bunga karang, maka Yesus berkata, sudah selesai. Lalu dia tundukkan kepalanya, maka matilah Yesus. La 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 la. Wa inna ilaihi raji'un. Anda bernarasi liar. Entah apa yang ditulis, di Alkitab. Anda menarasikan hal lain. Coba, bro kebenaran dengarkan baik-baik ya. Kenapa? Apa yang didengarkan dari celotehan liar Anda? Siapa yang mati di tiang salib, Bang? Bertanya bukan begitu, Bung. Kalau diskusi, Anda mengarahkan jawaban itu namanya. Loh, kembali ke Yerusalem tadi, Yeremia 23.
Yang minum racun siapa? Yesus. Yesus ini apakah benar dia yang mati Dalilnya Yesus terkutuk minum di atas racun. tiang salib? Loh, tadi itu apa? Yohanes 19 itu apa rupanya? Ya. Hah? Apa itu? Kalau bukan racun, kenapa dia langsung mati? Ini sama dengan sianida ini. Bunga karang ini coba Anda lihat dalam bahasa Yunaninya. Apa itu bunga karang? Apa itu anggur asam? Baca, selidiki tuh. Apakah betul seperti ini? Ini jelas-jelas Yesus yang ada di atas tiang salib ini siapa? Yang di atas tiang salib mati terkutuk itu siapa? Boleh aja Anda menunjukkan di sini namanya Yesus, tapi faktanya yang mati di atas tiang salib ini adalah orang celaka, orang terkutuk. Siapa dia? Silakan Anda menulisnya di Yesus. Tapi yang terpapar kemudian dengan fakta yang ada secara data itu bukan Yesus. Harusnya sesudah itu karena Yudas tahu bahwa segera sudah selesai, maka ia pun berkata, genaplah apa yang tertulis. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh dengan asam anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan kepada mulut Yudas. Sesudah Yudas meminum anggur asam itu berkata sudah selesai, dan dia pun mati. Bisa Yudas di situ, bom juga bisa. Coba. Anda betul-betul gila, Bung. Gila kata Anda. Sesuai, Gila betul. kata Anda. Gila. Gila kata Anda. Lalu siapa lagi kalau bukan Yesus? Sementara ini Nabi yang diceritakan adalah Nabi dari Yerusalem. Tunjukkan datanya di mana itu Yudas. Di Lalu- Al-Quran sendiri pun tidak ada siapa yang disalibkan. Anda berani Kenapa? berkata siapa yang disalibkan? Yang Anda ini jelas- melebihi Tuhan hari ini. yang Saya salut sama jelas- Bang Juna. Yang jelas Anda bisa Al-Quranku menjadi mengatakan Tuhan. bahwa orang-orang Yahudi membuat makar Iya. terhadap Nabi Isa. Mereka membuat makar terhadap Nabi Isa. Mereka membuat tipu muslihat terhadap Nabi Isa. Mereka menginginkan kemudian kematian Nabi Isa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mau nabinya dibunuh oleh orang-orang fasik, pengkhianat dan seterusnya. Maka dia diselamatkan. Siapa yang disalib kemudian? Bukan Nabi Isa. Lalu siapa? Tanya kepada mereka yang menyalibkan. Setelah ditanya kepada orang yang menyalibkan, maka kita harus membaca surat kabar yang terbit, yang dekat pada keadaan yang terjadi pada masa itu. Maka kita lihat buku saudara yang adalah surat kabar. Kita buka, kita teliti, kita rincikan semua data-data yang ada di dalam. Ternyata di situ tertulis bahwa yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Setelah itu kita ambil lembaran baru. Mana orang terkutuk ini? Kenapa dia dikutuk? Ternyata dia dikutuk karena dia makan suap. Nah, muncul pertanyaan, siapa yang makan suap pada saat itu? Yesus atau Yudas? Yes. Yudas. Berarti wa makaru, mereka membuat tipu daya, mengajarkan bahwa yang mati adalah Yesus, padahal ternyata setelah kita teliti surat kabarnya dengan jelas menuliskan di sana yang mati terkutuk adalah Yudas, karena Yudaslah yang makan suap, Yudaslah yang berkhianat, Yudaslah yang kemudian menjual Yesus yang adalah orang benar kepada orang fasik. Betul kan? Kalau surat kabar itu tidak berguna lagi, bakar, tinggalkan, buang di tempat sampah, selesai. Ya, menurut Anda seperti itu ya. Anda betul-betul berbicara tanpa ada fakta. Oke, sekarang saya tanya. Oke. Kau kebenaran. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yesus ini pengkhianat atau bukan? Jawab. Jawab. Yesus ini pengkhianat atau bukan? Buka minyak bro, jawab. A pengkhianat, B tidak. Jadi pengkhianat. Di mana Yesus menjadi pengkhianat? Oke, berarti bukan. Ditanya. Berarti bukan. Yesus ini orang fasik atau bukan? Yesus itu orang suci. Oke, Yesus orang suci berarti bukan orang fasik. Yesus ini makan suap atau tidak? Yesus itu Tuhan, jadi tidak ada dosanya, Bung. Nggak usah disambung. Saya kalau soal tanya, itu. Yesus ini makan suap atau tidak? Ya, kalau Yesus Tuhan, nggak mungkin dia makan suap. Yesus ini, kalau dia Yesus Tuhan, tidak mungkin dia mati. Itu yang tepat. Jangan kau gila sendiri. Yang saya tanya,
Yesus makan suap atau tidak? Jawab, Tidak makan suap. Tidak makan Kan udah suap. jelas jawaban Berarti Ini kan saya sudah sekarang jawab. yang terakhir, Yesus terkutuk atau tidak? Jawab. Tuhan tidak pernah terkutuk. Kalau Tuhan mati bisa? Tuhan mati. Tidak bisa. Oke. Anda pasti ketawa kan? Pasti akal Anda nggak sampai. Kenapa Tuhan tidak bisa mati, tapi kenapa Yesus mati? Itu pasti pikiran Anda kan? Makanya Anda karena ketawa. yang mati betul nggak? ini adalah orang terkutuk. Ya. Oke, tunggu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Karena ajaran saudara ini kan berasal dari nabi-nabi palsu kan? Dari buahnya kita bisa lihat kan? Kata Yesus kan? Oke, nah sekarang Itu kata Anda. Loh, itu kata Yesus, ya Allah yang karim. Kata Anda. Kata Yesus. Saya bacakan dalilnya. Ya. Tolong duduk yang tenang, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah memetik anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput? Tak akan mungkin dapat. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah ini, lihat. Dari buahnya. Apa buahnya itu? Pertama, mengusir setan menggunakan namaku. Itu buahnya. Bermukjizat demi namaku. Itu buahnya. Mengusir setan, bermukjizat, bernubuat demi namaku. Dari buahnya lah bisa kamu mengenal mereka. Lalu kemudian mereka akan diusir oleh Yesus, bahwa mereka dianggap sebagai pembuat kejahatan. Ini siapa ini? Saya tanya kepada saudara, yang bernubuat, mengusir setan dan bermukjizat dengan menggunakan nama Yesus itu siapa? Yahudi atau Kristen? Jawab. Jawab bro, sebelum diomelin. Soal buah saja Anda tidak mengerti. Bagaimana saya menjawab pertanyaan Anda? Jawab dong. Kan Yesus menerangkan Buahnya dari buahnya itu. kamu bisa mengenal Betul, dia. buahnya. Buahnya bermujizat, apakah buahnya? mengusir setan, Apa buahnya? bernubuat demi namaku. Lalu aku mengusirnya dengan mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. iPhone. Jawab sama saya. Itu Jawab. bukan buahnya, Bung. Anda salah Ini, besar. Itu bukan astagfirullahaladzim. buahnya. Dari buahnya kamu Anda tahu, biar saya mengenal terangkan. mereka. Bukankah Ya setiap udah, orang yang biar saya- berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Dari sini bisa dilihat buahnya. Orang-orang yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus itu adalah buah pohon yang baik. Tapi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus itulah buah dari pohon yang tidak baik. Sekarang saya tanya, apakah kehendak Bapaknya Yesus ila Abraham, Ishak dan Yakub agar orang-orang Kristen menyembah anak Maria? Jawab. Saya jelaskan dulu buah yang dimaksud di situ. Astagfirullahaladzim. Buah di situ Buahnya sudah adalah kelihatan, mengusir setan, bernubuat, kemudian bermukjizat dan diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Siapa? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Jawab. bukan ke situ larinya, Bu. Ya. Anda selalu salah menafsirkan ayat. Anda nggak mengerti. Anda bisa membaca Alkitab, tapi tidak mengerti isinya. Kasihan saya. Ini Betul. yang diusir Yesus siapa? Kasihan saya. Yang diusir Yesus ini siapa? Sekarang Anda jelaskan dulu apakah Yang buahnya yang dimaksud diusir di situ. Yesus ini siapa? Pengikut Nabi palsu yang diusir Yesus ini siapa? Yang diusir Yesus itu adalah nabi palsu. Ya, buahnya dilihat apa tanda-tandanya? Oke, itu ya. Tanda-tandanya itu, buahnya itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, Tanda-tanda kemurahan, nabi palsu berdasarkan kebaikan, Matius 7 ini kesetiaan, apa? kelemah lembutan, penguasaan Bahlul. diri. Gepeng. Tanda-tanda nabi palsu tadi
mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Itu siapa? Itu banyak murid-murid Yesus yang melakukan. Iya, siapa Emangnya yang mengusir kenapa? setan, bernubuat dan bermujizat menggunakan nama Yesus? Siapa? Sampai sekarang Yahudi, juga banyak kafir. itu. Yahudi dan Kristen. Betul? Betul. Pengikut Yesus terutama Pengikut itu. Yesus Kalau Bani Yahudi saya nggak tahu. Israel. Pengikut Yesus Bani Israel dan pengikut Yesus yang ngaku-ngaku pengikut Yesus Bani Romawi. Betul? Yang percaya kepada Yesus. Itulah itu. Bung, jangan Anda itu tidak kebenaran. Kalau nama Anda kebenaran harus berdasarkan kebenaran. Yesus memiliki Saya menjawab kebenaran. Yesus memiliki dua golongan orang menjadi ngaku-ngaku pengikutnya. Yang pertama Bani Israel, yang kedua Bani Romawi. Sekarang yang melakukan kehendak Bapa, Bani Israel atau Bani Romawi? Jawab. Semua yang percaya kepada Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu jawabannya. Tolong tunjukkan kehendak Bapa agar manusia membunuh Yesus. Tolong tunjukkan di mana Bapa menghendaki itu. Bapak, oke, biar saya tunjukkan ya. Iya. iPhone. iPhone. Mana? Mana tunjukkan kehendak Bapa agar manusia membunuh Yesus? Mana? Tak ada. Tunjukkan mana kehendak Bapa agar manusia mempertuhankan Yesus? Tak ada. Tunjukkan mana kehendak Bapa agar kemudian orang makan babi? Tunjukkan. Tak ada. Mana kehendak Bapa agar manusia masuk ke gereja? Mana? Tak ada. Mana kehendak Bapa agar orang beribadah hari Minggu? Tak ada. Mana kehendak Bapa agar merasulkan Paulus, Lukas, Markus, Matius? Mana? Tak ada. Jadi antara Yahudi Bani Israel pengikut Yesus dengan Romawi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, mana di antara kedua golongan ini yang melakukan kehendak Bapa? Jawab. Kehendak Bapa agar Saya bingung, sabat. Sob. Kehendak Bapa agar kemudian mentaati Taurat. Satu-satu Kehendak pertanyaan Bapa saya jawab ya. agar kemudian menerima Yesus sebagai utusannya. Kehendak Bapa agar menjalankan hukum Taurat. Kehendak Bani Israel jelas yang mengikuti kehendak Bapa. Sedangkan Bani Romawi melakukan ritual apapun di dalam rumah ibadah mereka tidak berdasarkan perintah Tuhan. Dari buahnya lah, kata Yesus, kamu melihat dia. Tanda-tandanya buah tersebut menyebut aku Tuhan, memanggil aku Tuhan, menyeru aku Tuhan, lalu kemudian bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, bermujizat demi namaku. Itulah buah dari pengajaran nabi palsu tersebut. Makanya endingnya, enyahlah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Siapa ini yang diusir sebagai pembuat kejahatan? Dialah buah dari pengajaran nabi palsu tersebut. Selesai. Masya Allah. Dari tadi lo nggak pernah menyebut siapa nabi palsu itu. Sebutlah bro. Anda tadi sudah mengatakannya. Siapa? Anda tadi sudah mengatakannya yang Kamu tidak nggak saya pernah mengatakan. hubungkan. Kamu sendiri nggak pernah mengatakannya. Pergi kan dia? Kok pergi kabur? Dari tadi lo penonton lo penasaran siapa nabi palsu itu, kok nggak mau nyebut ya? Intinya kan Yerusalem itu. Yerusalem ya, orang-orang di Yerusalem. Bukan dari Arab. Ini nggak dikik kan? Pergi sendiri kan? Enggak, saya enggak ngekick, mandi aman. Berarti pergi sendiri dia, kewalahan. Jadi kesimpulannya dia tidak mau menyebut nabi palsu. Bang Juma udah berusaha memberikan kriterianya seperti apa by data. Kedua, dia tidak mau menyebut siapa yang terkutuk di tiang salib, Yesus atau Yudas. Jadi ini orang ini yang ngarang aja, ngomong nggak ada endingnya seperti apa. Menyalahkan orang lain, dia sendiri nggak berpendapat. Itu kira-kira kesimpulannya sebagai penonton.
Iya, dari tadi Bang Zuma suruh menjawab, gak ada satupun yang dijawab Bang Andi. Silakan. Penonton penasaran loh tadi itu apa, Boya? Penonton penasaran. Siapa nabi palsu itu? Dia nggak mau menyebut nama gitu loh. Dia mau arahin tadi, berusaha dipancing oleh Pak Desuki Banjuma. Apa yang Anda maksud Nabi Muhammad? Dia bilang enggak, kami nggak ke sana. Nah, baru di intern kamu nabi palsu itu siapa? Di intern yang ada di Babel itu siapa nabi palsu itu? Tapi dia ketawa-ketawa kayak mengejek kan. Si kafir. Ya itu dia. Itu yang Padahal bikin jengkel Yerusalem sama di situ. ketawanya. Yang bikin jengkel ketawanya. Menutupi Nggak suka galau, saya, nggak menutupi respect. galau itu. Bang Dewa, Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi akun Dewa kok ada yang report ya? Padahal Dewa yang ngomong Bang Juma yang di report Dewa, ini gimana ceritanya? Gara-gara Nggak ngomongin usah janda begitu. terus. Kan kerasa kan? Nggak giran ngomong itu kan nggak di report, giran diem di report. Ih, kok aneh? Padahal Bang Juma yang ngomong ini, Bang Jum Nabi palsu. Jum. Nabi palsu kali Wak, yang report nabi palsu. Ini Bang R monitor Bang R. Ya, Bang R, selamat pagi menjelang malam menuju sore hampir siang. Dari Islam apa Kristen? Tidak, saya dari Islam bang. Cuma mau Ais. apa Bang Suma aja. Ya ntar dulu bang. Telepon aja Banjuma- langsung. Iya, beri kesimpulan dulu Bang Juma. Sebenarnya mereka ini ragu menyebut nabi palsu di internal mereka, ada apa? Kenapa mereka ragu menyebut siapa nabi palsu itu? Bang Juma sudah memberikan kriteria. Terus kenapa mereka ragu menyebut siapa yang terkutuk di tiang salib? Itu dua topik tadi, silakan. Dik. Orang lagi mau Anggur asamnya benar-benar pahit. Gak usah terlalu jauh menyebut nama daripada nabi palsu tersebut. Tanya aja dulu, oknum yang ada di atas tiang salib ini terkutuk bukan? Yes. Apa yang menyebabkan kemudian dia terkutuk? Dah mulai kaku lidahnya tuh. Karena dosa-dosa kita katanya. Nyambungnya di mana? Ini disalibnya di mana? Di tengah-tengah Bani Israel. Kaidah hukum penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel sembarangan atau berdasarkan dengan keputusan mahkamah agama. Orang-orang diadili itu berdasarkan keputusan mahkamah agama. Nah, jika demikian adanya, peranan mahkamah agama pada saat sejenak sebelum penyaliban Yesus itu sebagai apa? Pengadil, pemutus secara adil, atau justru kemudian imam-imam dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus? Jawabannya apa? Matius 26 nomor 59. Kenapa demikian? Jawabannya di mana? Matius 27 nomor 18. Mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus karena dengki. Jika demikian, apa yang terjadi? Ketetapan hukum yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Apa? Ntar hilang suaranya. Minute lagi, dilaporin lagi. Sabar, mic-nya itu. Mic. Signal bagus. Iya. Assalamualaikum semua. Ya, hai. Dapat berbual depan-depan. Oh, dari Bang Juma itu. Nah, Dari jumpa report juga. lagi, kena dua Abang akun, semua. Ya dua Allah akun. subhanallah. Assalamualaikum semua. Minta maaf. Saya cuba. Sabar dulu Bang, jangan ngomong dulu. Ini diliniarkan dulu. Kenapa Bang Juma hilang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah dijawab. Ntar dulu.
Jadi Bang Juma kena report lagi tuh. Dua Ya. akun tumbang. Jangan langsung berbicara dulu dalam keadaan belum ada kesimpulan dari pembicaraan supaya netizen paham gitu loh. Bang Juma kena report terus kesimpulannya belum kelar gitu ya, kita tunggu dulu. Ya silakan yang assalamualaikum, monggo. Silahkan Bang Merah, monggo Bang Merah. Aduh. Kenapa nih? Lagi kredit langsung masuk gitu loh. Sabar dulu, duduk dulu, ngopi dulu, tenangkan diri dulu, dengarkan baik-baik dulu. Kesempatan pasti ada, kan gitu. Bang Handi, ini di bawah ada Bang Riko Mualaf. Ini mau ini dulu, nggak apa-apa, aman? Sambil nunggu Bang Zuma. Ya silakan saja. Oke, Bang Riko silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riko. Ya, salam kenal semua buat saudara-saudaraku di bawah ya, dimanapun berada, dan di atas juga ini abang-abang, Bang Handi dan semuanya. Saya sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada empek-empek sutra ikan tenggiri, ada kerupuk ikan tenggiri, ada abon ikan tenggiri, ada pastel mini abon ikan tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi lada hitam. Yang berminat bantu kami silahkan langsung lihat VT-VT kami di akun ini. Nanti di sana ada nomor teleponnya dan nomor rekeningnya. Untuk order ada di bio ini ya. Bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan sebagainya melalui line parcel si cepat dan JNT. Bagi saudara-saudaraku yang ingin memberikan juga kepada para debater yang ada di sini bingkisan cemilan ini, silakan hubungi saya, ambil aja WA saya yang ada di VT-VT saya itu. Dan untuk bulan puasa dan Lebaran untuk luar pulau untuk luar Jakarta itu 2 minggu sebelum Lebaran sudah order. Kalau untuk wilayah Jakarta 1 minggu sebelum Lebaran sudah order. Silahkan untuk menghubungi kami di nomor kami yang ada di VT-VT ya. Banyak sekali nomornya udah saya sebarkan. Nah, terima kasih host, terima kasih Bang Handi, tambahin dikit. Ya udah ya teman-teman ya, silakan diorder saja, bisa diarahkan kemana saja. Yang jelas bantulah usaha-usaha para mualaf. Itu sih intinya. Terima kasih Bang Hadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bawah dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menunggu Bang Juma dulu ya, karena belum kelar gitu. Ganti akun mungkin. Sebenarnya yang perlu dijelaskan tadi itu anggur asam itu obat atau racun. Soalnya kalau dia obat, setelah dia minum selesai gitu loh, nggak mungkin lah obat gitu loh. Yang jelas kalau habis minum anggur asam Yohanes 19:30 kan langsung gitu. Nah, racun apa obat itu? Kalau orang waras ya racun, kalau orang sakit ya obat. Gitu. Siapa sih nabi palsu? Ya tinggal disebut. Ciri-ciri nabi palsu adalah satu ya, menulis suatu tulisan disangka kitab suci gitu, terus di dalamnya banyak hal-hal yang aneh. Itulah nabi palsu. Itu yang nabi palsu itu, membuat surat dikatakan kitab suci. Itu nabi palsu itu. Berdasarkan penelitian misalnya, dia menanyakan saksi gitu ya. Terus surat-suratnya juga banyak gitu. Dikatakanlah diilhami oleh Roh Kudus. Padahal bukan dari Sang Pencipta. Itulah nabi palsu. Koten tadi nggak mau menyebutkan siapa nama itu gitu loh. Karena kalau dia menyebut bunuh diri dia. Pasti bunuh diri gitu loh. Itu sih intinya teman-teman. Jadi siapa nabi palsu itu, Edi? Paulus.
Oh, ini jujur ini, tepuk tangan. Cepat, tegas sih si Edi ini. Iya. Ya kan saya Alasannya bantu kenapa? kamu. Bantu kamu biar cepat gitu loh. Enggak, alasannya kan enggak, saya enggak butuh orang terpaksa menjawab karena di dalam Bible itu telah muncul nabi-nabi palsu, bukan menurut Pak Desugi, bukan akan muncul, telah, artinya di zaman itu telah ada nabi palsu di zaman itu. Kan itu bahasanya. Redaksi kalimatnya telah muncul nabi palsu di antara kamu. Kan gitu, bukan akan datang nabi palsu. Kalau telah berarti sudah ada di zaman Yesua Mesias, ada nabi palsu, gitu kan? Ada banyak. Nah, kita cek siapa aja sih di sekeliling Yesua Mesias ini waktu itu yang nabi palsu. Menurut Anda siapa? Kalau Paulus kan bukan nabi, dia rasul. Nah, nabi palsu itu orang-orang Yahudi. Jadi 15 menit itu saya ngomong sendiri tadi nggak ada di dalam komal ini. Ya Allah ya Karim. 15 menit pas saya ngomong demikian Bang Handi, dia melakukan. Loh, kok ini semua nggak ada yang respon. Begitu lihat HP ternyata mau diganti iPhone. Lucu juga HP ini ya. Nakal. Lanjut. Saya monitor lagi. Silakan, Bang Handi. Ya, menurut Edi, dia langsung menyebut nama Paulus katanya. Enggak, aku bercanda. Loh, kamu kan mau ngomong itu. Aduh, bercanda. Daripada menebak-nebak, aku terusin gitu loh. Cuma kalau lo tanya, Paulus itu bukan nabi. Nabi zaman Yesus itu banyak. Jadi Nabi bro dia. Gimana? Pak Edi, jangan bercanda Iya. tengah malam. Hei, Enggak, maksudnya jangan tegang-tegang. Sama agama itu jangan tegang-tegang. Agama kan cuma sekedar ngobrol-ngobrol lah. Bukan Coba hal baca penting. di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus termasuk nabi di situ. Oh, Saya bacain ya. Termasuk Pada ya? waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon disebut Niger, Lukios orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja di wilayah Herodes, dan Saulus. Ada namanya dia. jadi Paulus itu nabi palsu ketika dia menganiaya orang-orang yang percaya penebusan, itu nabi palsu. Nah, Kenapa ini udah dia- dijawab. dia- Saulus nabi palsu udah. Ya, memang Saulus itu kan kalau bahasa Alkitab seketika belum bertobat. Kalau sudah bertobat namanya Paulus gitu, bro. Oknum yang sama. Seperti Simon itu sebelum bertobat namanya Simon, setelah mengikut Kristus namanya Petrus gitu. Jadi lo mau mengatakan Paulus ini mantan nabi palsu? Betul, 100%. Ya, betul. Oke. Siapa lagi setelah Saulus? Siapa lagi? Oh, gini tak cerita nih, di budaya Yahudi itu banyak kalangan-kalangan orang Lewiisme. Lewiisme baru itu orang yang memang merasa nabi. Kalau sekarang ini ya, misalnya kalau orang pinter lah gitu loh. Kalau di zaman orang Yahudi itu orang pinter itu orang rohaniawan gitu loh. Nah, rohaniawan palsu itu banyak yang menyembuhkan demi duit, yang menyebut nama Tuhan sembarangan, menyebut Tuhan. Nah, itu nabi palsu itu. Banyak itu. Ini dia tidak ngomong tentang Islam loh ini loh. Ini ngomong tentang kalangan Yahudi loh. Ya udah terjadi kan ya. Ya makanya iya. Makanya sekarang ini orang Yudais tetap Yudais. Jadi orang Kristen itu sebenarnya sempalan orang Yudaisme yang nyempal gitu loh. Oke. Jadi Saulus nabi palsu waktu itu. Iya. Lukas Lukas mana nabi? Nggak ada nabi. Nabi Lukas nggak ada. Oke. Baik. Kita udah dapat orangnya ya. Kedua, menurut kamu itu yang anggur asam itu obat atau racun? Anggur asam itu racun lah. Racun. Menurut ente siapa yang minum anggur asam di tiang salib?
Jadi anggur asam itu fungsinya itu untuk mematikan rasa. Oke. Kalau orang sana itu orang dikasih anggur asam itu biar rasanya dikurangi sedikit rasa sakitnya itu. Itu maksudnya begitu. Tapi yang minum anggur asam dan mati siapa? Minum anggur asam dan mati siapa ya? Yohanes 19:30 itu ada. Siapa bro? Bacain dong. Aku ini kan bukan pemilik Alkitab. Kamu Saya kan bacain pemilik ya. Alkitab kan kamu. Saya bacain ya. Iya baca. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi itu Yesus dikasih penawar rasa sakit, tapi dia sudah mati akhirnya. Jadi Yesus mati karena anggur asam. Bukan, dia mau rasanya mau diringankan pas dia mati, jantungnya nggak berdetak. Jadi Yesus minum anggur asam sudah mati. Ya bisa barengan. Deh, orang mati minum asam. Gini loh bro, Gimana? Lo, gini. Saya hargain kamu tuh mempelajari Alkitab, tapi lo mesti mempelajari budayanya, gitu loh. Karena Alkitab nggak lepas dari budaya. Anggur asam itu fungsinya untuk meredakan rasa sakit, tapi mungkin pas dicekoki dia pas modar, pas meninggal gitu loh. Loh, kok orang modar bisa minum? Itu dicekokin. Lo denger bahasa aslinya tuh dicekokin. Iya, Nah, kok jadi orang misalkan modar dulu- dicekokin, kok nyiksa banget tuh mayat. Ya memang itu penyiksa itu. Jadi gini Buset loh, dah. aku hargai kamu baca Alkitab tapi sesuai dengan pemaksudannya yang dipelintir. Nggak apa-apa, Enggak. kita salah nggak apa. Kita Islam baca benar, sederhana kita kok, salah. di kita baca sederhana loh. Loh, tak beritahu LAI itu jangan dipercaya. Oh ya. Tuhan, itu Tuhan itu salah. Kores Itu ini bukan masih Tuhan, monitor Tuhan. nggak Kores? Jadi gini loh, kamu harus adil melihat Alkitab. Kalau LAI salah ya, kamu lihat semua yang salah ya salah. Jangan ambil secuil yang salah, ini yang suka aku benar gitu. Kamu harus adil bacanya itu. Oke. Aku cuma beritahu, aku nggak bela Kristen, nggak bela Islam. Enggak. Oke, yang kedua, yang ketiga nih. Menurut Anda, yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Yesus. Tragis sekali kau Yesus yang Nah, Tuhan. dia harus tragis bro. Jadi orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha harus tahu Yesus itu tragis. Kalau nggak tragis, waduh, buat apa jadi Kristen? Memang dia tragis. Gini lah ya. Orang Kristen Jadi bodoh yang bilang tidak tragis itu. tadi udah Bodoh. dibahas panjang beberapa hari ini gitu. Ya, makanya sama aku yang pinter, jangan bahas yang bodoh-bodoh. Ya dengerin. Menurut Bang Juma tadi jelas loh kita dengarkan bahwa yang disalib itu orang yang berkhianat satu, orang yang menggelapkan pajak, orang yang banyak dosa gitu ya. Sedangkan Yesus nggak masuk kategori itu. Jadi kategori orang yang disalib pengkhianat, penggelapan pajak, Betul itu bro. dan seterusnya. Menurut Betul. Anda, Yesus masuk kategori itu nggak? Yesus tidak masuk, tapi dia hukumannya hukuman itu. Jadi menurut hukum Roma, orang kalau penjahat ringan itu nggak disalib bro, di penjara. Gini loh Itu bro, yang terkutuk itu yang Bro. disalib itu. menurut data yang ada, orang yang disalib minum anggur asam disiksa di tiang salib itu ciri-cirinya sebagai berikut. Satu, orang yang berkhianat, menggelapkan pajak, dan seterusnya begitu. Gitu ya. Sedangkan Yesus nggak masuk kategori itu. Kenapa Anda orang yang tidak masuk kategori Anda masukkan untuk disalib terkutuk? Padahal Ya, itu kan sebenarnya yang masuk kategori itu adalah Yudas. Itu loh maksudnya. ya, itu kan realita bro. Gini aja, yang namanya Bro Hendy ya, ketika Anda difitnah, Anda bisa aja Anda dihukum mati. Kalau pengacara Anda kalah. Nah, dunia ini apapun bisa terjadi. Ya, tergantung sudut pandang. Kalau sudut pandang Yahudi, Yesus itu ini, sudut pandang Islam, Yesus itu Kalau begitu ini. bertentangan dong yang tertulis orang fasik ya sebagai tebusan orang baik. Kalau ini kebalik, orang baik menjadi tebusan orang fasik. Ya. Apa seperti itu? Ya tergantung yang baca juga bro. Kalau kamu dasarnya Quran, bacanya harus gitu. Kalau kamu nggak gitu, kamu Enggak, ini juga datanya mau- ini datanya di Bible, Bro. Ya nggak apa-apa. Loh, data Bible, data Quran itu tergantung yang nafsir, bro. Lu jadi Islam, lu juga hasil tafsiran.
Lo mau NU? Enggak, ini nggak membahas Islam. Jadi menurut Anda wajar kalau orang baik seperti Yesus, ya anaknya Maria inilah ya, dia orang baik, orang suci, tidak punya dosa, dimatiin untuk menebus dosanya orang jahat gitu. Enggak, lo bertanya atau lo berpendapat? Berpendapat Anda iya, saya berpendapat Anda iya kan atau tidak? Enggak, tidak. Tidak, Kalau artinya lo berceramah, gue iyain. Kalau gimana sih lo? Iya, lo serius. Gue ini orang. Bener, kalau Bro Edi, menurut kamu gimana? Nah, aku jawab. Kalau lo ceramah, gue dengerin sampai subuh lo. Jadi bentar Bro Edi, Serius, ini gua tuh orangnya ada tante Darni ini. Darni monitor, selamat malam. Buddha. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Sebenarnya aku udah ngantuk ini. Oh, Tidur aja, kalau mau tidur aja. Kalau Buddha. tidur Aku aja. mau Iya. enggak, sebelum aku turun aku mau bertanya. Boleh? Enggak boleh. Bosan aku. Boleh ya? Boleh lah. Enggak lah, jelek. Kamu alirannya aliran Advent sih. Ngaco. Terserah, Silakan, terserah imanmu imanmu, imanku. Toh yang Lah, iya. menentukan hakim yang adil. Boleh, tapi jangan ngacau. Iya, tapi jangan ngacau orang. Kamu Siapa yang tapi ngacau? Yang ngacau Kamu. itu penyesat. Itu ya. Nah, sekarang kamu. aku mau bertanya kepada teman-teman Islam di sini. Enggak Udah? usah lah. Enggak usah. Begini. Kamu jangan jelekin Kristen paling. Aku bukan sama kau. Aku mau sama host. Host, bolehkah aku bertanya? Enggak boleh gitu, Jangan enggak boleh. jangan kalian aja yang bertanya. Aku juga harus bertanya dong. Oke. Janganlah bosenin. Saya mau bertanya. Nggak usah. Dengarkan. Kalian teman-teman Islam selalu menyangkal isi yang tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sementara Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah murid-murid Yesus yang di TKP. Nah, sekarang kalian mempercayai kitab Al-Jin, surat Al-Jin. Jin itu apa itu surat Al-Jin itu? Sementara murid-murid Yesus ini, Matius, Markus, Lukas ini sudah murid-murid Yesus. Apalagi Yohanes, murid paling yang dikasihinya. Kenapa? Kalian sudah dikatakan di dalam Al-Quran, kalian harus beriman kepada Taurat dan Injil. Sementara kitab Al-Jin, kitab gajah, kitab apa lagi, semut, apa itu yang di Al-Quran kalian itu kalian percayai. Sementara ini sudah jelas-jelas nyata murid-murid Yesus. Kenapa kalian tolak? Dan Allahmu mengatakan kepada kalian umat-umat Muslim agar beriman kepada Taurat. Cukup. Siapa mau jawab nih? Jadi Bu Dhani kok bertanya langsung pergi gitu. Kenapa Buddha ini langsung turun? Siapa yang turunin? Enggak ada Bang Ini dia bertanya terus kemudian dia kombinasi dengan murid Yesus tulisan-tulisan itu. Kalau Al-Quran kan jelas itu nama surah, itu ya, supaya memudahkan kita mengingat nama surah itu gitu. Al-Quran isinya itu ya murni dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada karangan Nabi Muhammad di sana gitu. Nah, menurut Bu Darni tadi kita diwajibkan beriman kepada Injil. Ya memang, tapi Injil yang mana dulu? Bukan yang Anda ditulis berbahasa Yunani itu, no way, bukan itu. Gitu ya. Jadi bukan Injil yang dimaksud itu. Itu bukan Injil sebenarnya yang ditulis Lukas itu. Itu karangan belaka oleh Lukas berdasarkan Lukas 1, berdasarkan penelitian. Kemudian Lukas itu bukan murid Yesus, Bu Darni. Lukas tidak mengenal Yesus, Yesus tidak mengenal Lukas. Lukas tidak pernah tertulis di 12 murid, nggak ada namanya. Lukas itu tabib. Tabibnya Paulus. Iya. Jadi bukan murid Yesus, betul? Bukan lah. Bukan. Kalau murid yang ke-12 bukan. Bukan. Teman-teman Kristen memasukkan dia di murid ke-70. Kakak nyambung kan tuh dari urutannya, betul? Jadi sudahlah, diskusi itu yang pinter dikit apa? Nah iya, makanya aku nggak suka itu. Ya kan? Suruh turun toh. Dia sudah hipnotis, dia turun toh, ya kan? Hei bro, kapan ke Jogja? Ketemu aku loh, Zuma teman-teman itu. Kapan ke Jogja? Nantilah, gampang itu.
Itu loh, Edi, lo harus ajar-ajari lah mereka supaya pinter-pinter dikit lah gitu. Loh, aku tuh ngajarin mereka juga minjem saudara muslim. Aku seneng kok. Dihajar-hajar aja tuh Wanes, Advent itu hajar-hajar aja. Jadi serius loh. jadi gini loh, memang kita diperintahkan untuk mengimani, wajib beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat dan Injil. Nah, terutama yang Injil ini, Injil yang mana dulu? Iya, itu Matius, Markus, Lukas saya itu bukan Injil. Itu surat tentang Injil, surat tentang Injil. Injil itu siapa? Injil itu Yesus. Itu bukan Injil, itu surat tulisan. Gitu, Bro. Nah, lu pintar tuh. Lu baru tahu lu ngelindur lu. Tapi nggak semua oten kayak gitu, kayak lu. Mereka mengatakan ya tulisan-tulisan Paulus, Yohanes, Markus itu Injil katanya. Kok Injil kok berbahasa Yunani gitu loh? Gimana ceritanya? Ya, itu namanya kurang belajar ya kan. Iya, silahkan oten-oten yang di bawah, mungkin sedikit saya nyambung dari lisannya Bang Handi ya. Jadi memang ini dinaikkan ini biar Edi dapat lawan nih. nih. Dia lu lurusin dulu ini. Waduh ini. Guruku. Dia guruku tapi dia kadang ngaku jadi muridku. Tanya aja tuh orangnya. Dia nggak bang guruku. Dia mengatakan Lukas itu murid Yesus. Menurut lu bukan tuh. Berbeda pendapat toh? Enggak. Gini loh, orang Kristen tuh ada yang pintar berdialog. Berdialog itu sebenarnya mengikuti alur, bro. Gitu loh. Jadi ilmunya beda dengan aku. Aku mengikuti alur dan kita tetap jadi teman. Karena berdialog itu bukan benar salah, karena dasarnya memang beda. Tapi biar orang berpikir. Belum tentu harus kontradiksi, otot-ototan, itu malah nggak punya ilmu kalau gitu menurut gua. Jadi menurut lu tulisan Lukas bukan Injil ya? Bukan. Terlebih lagi ya, aku bilang ya, orang Kristen nggak punya kitab. Waduh, kabur dia di takut sama lu. Takut lah. Takut dia. Coba naikin lagi siapa? Takut dia. Siapa sih orang yang nggak takut sama gua? Itu dia pernah dialog sama aku tuh. Nah ini dia nih. Coba panggil. Oh, halo guruku. Kayaknya yang kemarin ya bang guruku. Takut dia sama lu, dia diam aja. Tadi gacor loh dia, kayak murid habis makan keroto, gacor banget dia. Tapi setelah dengerin lu kok jadi pendiam gitu. Nah itu namanya kan orang itu kalau ada orang yang di atas dia levelnya pasti akan sungkan. Gitu. Kasih keroto dulu coba biar gacor atau jangkrik. Kasih jangkrik apa? Ulet bulu. Bang guruku, buka mic dong ngomong. Jadi menurut Bro Edi, terjemahan LI banyak yang keliru ya? Ya keliru lah. Tentang Tuhan itu juga keliru. Siapa sih yang pertama kali nyebut Yesus Tuhan? Kan Lukas kan bilang telah lahir di kota Daud. Itu kan masuk malaikat Gabriel itu mabok, dia diutus Tuhan yang di atas, terus dia ngomong kepada yang baru lahir di bawah Tuhan, ya kan? Tentunya kan tidak begitu. Nah ternyata itu LAI tulis Tuhan, padahal bahasa aslinya kurios kan, bukan theos, gitu loh. Tapi satu kata itu membuat banyak orang yang salah loh, keliru loh. Satu kata loh, gara-gara itu. Masalahnya gini bro, alur Kristen dan Islam itu nggak sama. Kalau orang Kristen itu mungkin membahasakan ke dalam, dia yang punya mata rantai jauh digitukan. Nah, tapi sebenarnya salah juga sih menurut saya. Jadi gini, titik Kristen itu sebenarnya adalah diawali dari Kejadian 3 ayat 15, namanya proto-evangelism, yaitu Bapa yang berencana menyelamatkan manusia. Nah, artinya sebenarnya yang punya kepanitiaan ini kan Bapa. Nah, Yesus ini sebagai utusan, sebagai media saja untuk pengantara manusia dengan Allah. Tapi di tengah perjalanan atau sampai ujung ke sini ini, Yesus yang dititik beratkan
bahkan dipeributkan dia itu manusia Tuhan setengah Tuhan. Jadi atau gini loh, apa. Di, sebelum ke Banjuma lagi, menurut Anda semua kata Tuhan disandangkan kepada Yesus itu keliru terjemah menurut Anda? Keliru. Oke, Memang waduh. ada sih. Ya, iya, Habis Kristen kalau gini cara lu. Lu nggak apa-apa biar ketemu saya. Saya selalu gini kok. Mau Wanes mau Tunggal sini sama gua. Artinya gini. Teologi ya itu belum sempurna. Benar tapi belum sempurna. Tunggal apalagi, Yohanes apalagi itu belum sempurna. Yang sudah sempurna itu apa? Keselamatan. Nah, itu hal pribadi. Sebenarnya kalau memperdebatkan keselamatan itu gampang kok, pendek toh. Yang menjadi panjang perdebatan antara Islam dan Kristen itu adalah ketuhanan Yesus. Yesus Tuhan, padahal jelas-jelas itu Tuhan, ya kan? Yesus manusia, padahal memang lambali palang yulat. Paulus mengatakan dia itu ada di terang yang tidak terhampiri, tak seorang pun bisa melihat dia. Oke, menurut Anda, Edi, menurut Anda siapa tokoh yang paling berperan di sini bahwa Yesus itu Tuhan? Siapa tokoh itu? LAI. Enggak, sebelum sampai ke LAI. Oh, enggak ada. Murid-murid Yesus, Paulus sendiri enggak ada yang menyebutkan Yesus itu Allah, enggak ada. Enggak ada sama sekali. Nah, ini aliran-aliran Yohanes ini yang begini. Kalau kamu lihat ya di tulisan Paulus itu semua ngomong kurios. Jadi menurut Anda Pak Edi. Gimana? Ya, coba. Kita ada guruku protes dia. Salam. Ya, silakan. Halo Pak Edi. Iya, Selamat subuh. Selamat subuh. Sudah sholat. Aku baru sholat nih. Oh, Gimana? bagus itu. Iya. Ini Gimana, Pak? guru Pak Edi ini teman saya ini. Iya Pak Edi. Oh iya. Tapi dia teologinya bunglon dia. Loh, itu metode, Bro. Kita bermetode dialog dengan saudara yang berbeda pikiran tuh harus pakai ilmu, Bro. Oke. Tapi dia ini Pak Edi ini pintar menjinakkan kalian ini yang ini kadal-kadal ini. Iya. Pernyataan Edi itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, terjemahannya salah semua. Tuh, kalau kau punya ilmu. Ya, Jadi silakan, LAI Pak di Edi. sini, LAI adalah menurut Edi ini biang kerok sehingga Anda menuhankan Yesus. Padahal Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia Tuhan. Kurios di sana diterjemahkan menjadi Theos, Tuhan. Anda bantah itu kalau punya ilmu. Naik doang lu gak punya ilmu, namanya guru tapi gacor kayak burung beo lu. Pak Edi, haruskah kita diskusi di sini yang tidak Boleh, perlu nggak apa-apa. didiskusikan? Nggak apa-apa, Bro. Jadi kadang-kala kita itu diskusi, kadang didengar Iya. orang. Dan orang dapat pencerahan gitu loh.